23 Januari 2025 sudah 1.289 hari atau 3 tahun 6 bulan 9 hari Bapak Rubiero masih menjabat di sini. Nah, pertanyaannya, apakah bisa Bapak Kapolres Rubiero dipromosikan atau dirotasi ke Polres lain, Bapak, agar ada pengembangan karir untuk Polres itu? Yang kedua, Bapak, apakah Polda NTT diminta untuk membackup kasus bawang merah setelah ada klinik baru yang diterbitkan oleh KPK? Yang ketiga, apakah sebuah kasus pidana yang sudah diterbitkan, sudah perintah penyidikan di sana? Jadi yang pertama, Terkait dengan Bapak kamu Kapolres? dibayar sama Tidak, Bapak. kamu ada hubungan keluarga tuh? Tidak ada, Bapak. Tidak. Kenapa tanya itu? Karena beliau cukup lama di sini, Bapak. Ya, saya sudah selaku Kapolda, sebenarnya saya sudah secara administratif menginginkan dia dirotasi dia sejak lama. Ya. Tapi mungkin administrasinya menunggu giliran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masalah kasus bawang merah, KPK ya. Ya, apakah Polda NTT diminta untuk membackup kasus-kasus? Ya, kalau Polda NTT beberapa kali deputi penindakan itu sudah berbicara tentang itu, tapi saya tidak bisa ceritakan hal-hal yang lain. Tapi itu sudah dalam batas kerjasama. Terus yang ketiga, mengenai kasus penyidikan bisa saja dihentikan apabila tidak cukup bukti atau merupakan kasus perdata. Jadi bisa dihentikan. Kalaupun dilanjutkan nanti tidak ketemu alat buktinya, yang bukan tidak bisa dikembangkan, tidak bisa ditangkap orang yang bisa saja kan. Misalnya kalau kasus itu kurang alat bukti yang lain, kan tidak bisa ditangkap. Atau itu bukan merupakan kasus pidana, bagaimana mau dilanjutkan pasti harus dihentikan. Ini Pak Polda izin, saya Boni Atolan dari Radar Malaka. Yang pertama, kami tidak ada kaitan dengan Pak Kapolres. Saya wartawan sudah 26 tahun di Malaka. Tapi beliau terlalu lama di sini. Ya tolong ingat tentang karirnya. Nah, saya mau tanya, dia terlalu lama di sini baik atau tidak? Bagus, tapi untuk karirnya kami lihat tidak bagus. Bintang itu dia harus bersinar terus. Ya, untuk karirnya nanti itu urusan saya. Ya baik, kita minta tolong. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi kasus bawang merah ini kami di sini juga ada kasus lain terkait dengan bencana Seroja ini, jumlahnya itu tidak sedikit Pak, 525 miliar. Sudah ditangani di Polda NTT kurang lebih hampir 2 tahun, tapi status hukum sampai dan saat ini juga belum. Ya, jadi khusus kasus Seroja ini saya sudah beberapa kali lakukan penelitian terhadap kasus ini karena memang korbannya banyak. Dan beberapa kasus yang sudah kita koordinasikan dengan kejaksaan. Jadi ada beberapa pendapat yang harus kita penuhi, misalnya jumlah korban itu 500. Jadi 500 harus diperiksa semua. Padahal tidak semuanya sekarang ada di sini, sudah pergi kemana. Nah, penyidik merasa kesulitan. Tapi ini akan terus menjadi perhatian saya untuk bisa diselesaikan dengan baik. Apakah misalnya dari Polda NTT misalnya karena kasusnya terlalu besar tidak bekerja sama dengan KPK? Nah, strateginya adalah per wilayah. Ya, jadi tidak bisa semua, kami juga terbatas. Oh iya. Karena kalau misalnya 19.000 orang diperiksa kira-kira berapa orang? Oh iya. Tapi tetap Ya, dilakukan. tetap terus bertahap. Misalnya kita selesaikan dulu dari kota. Habis itu nanti misalnya bertahap ke Klaten. Iya. Mohon izin Pak Kapolda, kami mohon nomor kontak sehingga beritanya bisa kami kirim. Oh, ini ada Kapolres. Oh iya, yang Kapolres. Oke. Siap. Nanti tetap buat itu penyampaian suara rakyat, suara masyarakat di media, rekan-rekan sekalian, agar itu menjadi perhatian rakyat dan perhatian seluruh orang juga, termasuk perhatian saya. Iya. Itu tidak apa-apa. Baik. Jadi rekan-rekan wartawan juga bisa menyuarakan suara rakyat. Ya siap. Satu lagi, terakhir,
untuk kunjungan hari ini ke Malaka, mungkin apa yang bisa kami wartakan selain yang tadi? Kunjungan hari ini ke Malaka, selain saya bertemu Forkopimda, juga tokoh-tokoh masyarakat untuk menyampaikan bahwa sekarang ini program-program pemerintah harus sampai kepada masyarakat, terutama ketahanan pangan, ya, penanaman padi ataupun jagung ataupun bahan makanan yang lain yang bisa nanti kita simpan di rumah untuk kesiapan ketahanan pangan. Kemarin 2 hari yang lalu kami melaksanakan penanaman bersama serentak seluruh Indonesia dengan Menteri Pertanian untuk jagung 1 juta hektar. Ya, saya harapkan juga di Melaka ini karena sebagian daerahnya subur juga, maka dimanfaatkan daerah ini untuk menjadi daerah yang bisa menghasilkan bahan pangan dan itu bisa menjadi lumbung pangan yang ada di sini. Jadi masyarakat tidak merasa ragu karena mereka secara pangan itu aman. Aman, iya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya pengen bertemu anggota saya karena saya Kapolda sudah 1 tahun kan dia belum tahu. Ya hanya lihat di foto saja, belum pernah ketemu langsung. Nah ini sekarang bertatap muka langsung dengan anggota TNI dan Polri dan tidak hanya melihat di foto saja, dan saya bercengkrama, bertatap muka dengan mereka, berbicara dengan mereka, menyampaikan hal-hal yang menjadi perhatian mereka agar mereka menjadi orang-orang yang bisa diandalkan, orang-orang yang bisa menghargai masyarakat, melakukan tugas dengan baik, dan akhirnya juga mereka menjadi orang yang bisa dihuni, memberikan kenyamanan, ketenangan. Baik, mungkin dari saya itu. Udah mulai. Oh ya. Foto. Foto dengan ini.